Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Barcelona versus Atletico Madrid. Inilah sepak bola. Setelah 4 hari lalu bertemu di ajang La Liga, Barcelona dan Atletico Madrid kembali bertemu di ajang UCL dan hasilnya berbalik. Kini tim asal Katalan tersebut kalah setelah sebelumnya berhasil menang. Menariknya, dua laga ini juga diwarnai kartu merah untuk masing-masing tim. Setelah di laga sebelumnya Atletico yang harus bermain dengan 10 orang, kini giliran Barcelona yang harus kehilangan Kubarsi sejak menit 44. Pil pahitnya, pelanggaran yang dihasilkannya bisa dikonversi jadi gol. Menariknya, meski bermain 10 orang, Barcelona mengambil inisiatif menyerang dan mencatatkan 60% possession di babak kedua. Ironisnya lagi, Atleti hanya mencatatkan 1 shot dan itu pun berbuah gol Sorloth. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Hansi Flick hanya mengubah 2 starternya jika dibandingkan laga sebelumnya versus Atleti. Lewandowski dan Koundé kali ini starter menggantikan Fermin serta Araujo. Selebihnya pemain yang sama digunakan saat mengalahkan Atleti di La Liga. Sementara Diego Simeone kali ini tampil dengan Lookman dan Julian Alvarez yang absen di laga sebelumnya. Llorente dan Ruggeri pun starter pada pertandingan ini. Dari statistik, terlihat Barcelona dominan dari segi possession total babak 1 dan 2. Mereka mengambil inisiatif menyerang dengan beberapa variasi taktik. Pertama, mereka terlihat mengurangi 1 pemain di depan sehingga nampak memakai shape 3-3-4. Mereka menempatkan 1 pemain untuk mengekspos ruang di samping 3 gelandang Atleti untuk lakukan progresi. Di sini terlihat Olmo yang menyerang ruang tersebut. Namun permasalahan Barcelona terlihat cukup berhati-hati dalam melakukan penetrasi. Beberapa peluang mereka lebih karena aksi individu. Pasalnya Atleti tetap dengan ide bertahan yang sama. Putra sang pelatih yaitu Giuliano Simeone akan turun menjaga kelebaran meskipun ia diplot sebagai winger, sehingga terlihat bertahan dengan 5 back. Mereka juga nampak bertahan cukup rendah. Aksi individu Barcelona terlihat. Rashford berhasil melakukan shot melawan 5 back Atleti setelah lakukan cut inside. Aksi Yamal pun sempat terekam dengan melewati 3 pemain, namun sepakannya masih bisa diblok 2 kali. Atleti merespon aksi-aksi individu ini dengan selalu merapat ke pembawa bola. Tujuannya memblok aksi mereka dengan banyak pemain. Namun ini akan menimbulkan space di sisi lain. Barcelona mengekspos ruang tersebut menggunakan crossing dari satu sisi ke sisi lain untuk menemukan pemain kosong. Di sini Rashford dan Cancelo. Dilanjutkan, pemain bernomor punggung 2 itu juga menunjukkan aksi individu setelah menerima bola dari Rashford, namun masih bisa diselamatkan kiper. Kembali crossing dilakukan dari satu sisi ke sisi lain, namun tendangan first time Rashford masih gagal jadi gol. Menghadapi pertahanan rapat seperti ini, Barcelona tentu juga wajib mengandalkan situasi transisi saat pertahanan Atleti belum terbentuk. Seperti saat build up panjang Hanko mampu mereka intercept ini, mereka langsung menyerang lewat Pedri yang berikan terobosan ke Yamal. Cross datarnya berhasil disodor Rashford, namun wasit mengatakan offside. Kembali situasi transisi terjadi saat build up Atleti dipatahkan. Olmo bebas di ruang antar lini dan kirim cross ke sisi terjauh. Namun sontekan Rashford masih bisa digagalkan musuh yang tampil apik. Barca nampak menggunakan narrow press di area tinggi. Ini terlihat dari Yamal dan Rashford yang berada di sisi kiri saat bola dialirkan ke area tersebut. Mereka ingin menjepit serangan Atleti di satu sisi. Di sini fullbacknya naik untuk press sehingga umpan lawan gagal. Yamal teruskan bola ke Rashford, namun sepakan pemain Inggris tersebut ditepis.
Namun situasi seperti ini tidak banyak terjadi di babak pertama, malah lebih sering terekspos. Kembali terlihat press narrow Barcelona menjepit di sisi kiri serangan. Namun di sini Rashford kurang ke tengah sehingga saat lakukan lob switch, Llorente bisa terima bola relatif bebas. Saat terkepung pun ia bisa lakukan back pass lalu diteruskan progresi ke Alvarez yang tinggal berhadapan dengan backline. Kembali Barcelona rapat dan hendak lakukan press di sayap, namun terlalu empuk. Lob switch dilakukan dan diteruskan Griezmann ke Alvarez di ruang antar lini. Kelemahan Barcelona memang ada di mudahnya ruang antar lini terekspos dan lawan bisa langsung berhadapan dengan back. Double pivotnya kurang bisa mengatur press sehingga sering terlewati. Permasalahannya lagi, ketika blok press terlewati, Barcelona hanya mengandalkan garis pertahanan tingginya yang mudah terbaca lawan. Satu umpan Lenormand bisa mengeliminasi blok press depan dan membuat Simeone langsung berhadapan dengan back. Ia teruskan ke Molina yang umpannya dibelokkan Gerard Martin. Di sini Alvarez berhasil adu sprint dan melewatinya. Penetrasi terus ia lakukan dan juga menipu Kubarsi, namun syuting Alvarez masih bisa dipatahkan Garcia. Mudahnya blok press depan terlewati ini akhirnya jadi petaka Barcelona. Julian Alvarez lagi-lagi gagal dihentikan double pivot saat counter attack dan tinggal berhadapan dengan backline yang rentan. Benar saja, ia berhasil kirim terobosan ke Simeone. Kubarsi memotong jalur larinya dan mengenai kaki belakang. Wasit awalnya berikan kartu kuning. Namun setelah dicek VAR, wasit mempertimbangkan Kubarsi sebagai orang terakhir dan peluang tersebut dikategorikan dokso atau peluang jadi golnya besar lantaran jarak dengan gawang yang dekat dan tinggal berhadapan dengan kiper. Wasit kemudian menganulir kartu kuningnya menjadi direct red card. Celakanya free kick yang dihadiahkan bisa dikonversi dengan sangat indah oleh Julian Alvarez. Atleti sebetulnya juga banyak mengandalkan switch diagonal langsung, namun mereka jarang menciptakan peluang berbahaya. Dari statistik tercatat, tim tamu tersebut hanya membukukan 0,44 XG dan hanya melakukan 5 tembakan berbanding 18. Permasalahan Barcelona lainnya adalah minimnya penggunaan target man mereka, Lewandowski, sehingga ia diganti pada babak kedua bersama Pedri. Atletico yang di babak pertama kerap menutup half space dengan wingernya yang turun, kini lebih menggunakan shape 4-4-2 lantaran tidak adanya pemain Barcelona yang mengekspos ruang tersebut. Di fase build up, Hansi Flick lebih menginstruksikan untuk bermain dengan shape 1-4 double pivot serta 3 penyerang 4-2-3. Dengan 10 pemain, tentu sulit bagi Barcelona membongkar pertahanan Atleti. Transisi jadi senjata mereka saat Atleti mencoba keluar. Terlihat tim tamu keluar untuk melakukan high press dan shape 4-2 Barcelona dinamis dengan Olmo drop serta Cancelo inverted. Bola berhasil diprogresikan ke Cancelo dan ia menghubungkan ke depan pada Yamal. Dilanjutkan umpan terobosan Trivela ke Rashford, namun sayang ia tidak mampu menempatkan bola ke gawang yang sudah kosong. Kembali dari situasi transisi perebutan bola liar, segera dikirim Eric Garcia ke Rashford di depan, namun tendangannya berhasil diblok. Atleti tidak mau terulang, dan ini jadi alasan mereka hanya menghasilkan 1 shot di laga ini yang uniknya berhasil dikonversi jadi gol. Penggunaan Sorloth yang baru masuk jadi target man pun berhasil efektif dibanding Lewandowski. Di serangan awal juga terlihat Atleti tidak terlalu komit menyerang dan nampak hanya Sorloth di depan. Kombinasi umpan lalu dilakukan Alvarez, Griezmann, dan Ruggeri untuk menerobos pertahanan Barcelona yang pasif. Terlihat Sorloth ambil posisi offside untuk unggul momentum dan crossing yang diarahkan ke belakang badan mampu ia sontek untuk jadi gol tambahan. Efektif. Mau tidak mau Barcelona harus lebih agresif dan mereka sempat menghasilkan peluang dari high press yang dilakukan di sayap. Cancelo yang mendapat bola lakukan penetrasi namun tendangannya masih melebar. Barcelona yang mengincar transisi hanya mendapatkan 1 peluang saat Atleti coba menyerang di menit injury time. Olmo merangsek naik dari belakang ke depan dan berikan switch ke Araujo.
Ia kembalikan lagi ke Olmo, namun sayang sepakannya kurang sempurna. Menurut ruang taktik, peluang Barcelona masih terbuka lebar meskipun kalah 0-2, mengingat bagaimana mereka generate peluang meski masih banyak yang gagal. Efektivitas jelas jadi faktor penentu, dan di laga ini Diego Simeone mampu mengungguli Hansi Flick.